Halo guys, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Ulfiah. Saya adalah mahasiswi dari Prodi Teknik Pertanian Universitas Syekh Kuala. Oke, langsung saja. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai gelombang elektromagnetik yang meliputi pengertian, ciri-ciri, sifat, rumus, jenis, serta manfaatnya. Apa sih gelombang elektromagnetik itu? Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat walaupun tidak ada medium. Hal inilah yang membedakannya dengan gelombang lainnya. Lalu, siapa sih ilmuwan yang telah berhasil menemukan gelombang elektromagnetik ini dan atas dasar apa? Pada mulanya, gelombang elektromagnetik masih berupa ramalan dari Maxwell yang dengan intuisinya mampu melihat adanya pola dasar dalam kelistrikan dan kemagnetan. Hal ini pertama kali diteliti oleh Maxwell pada tahun 1861 sampai dengan 1865, sehingga dia dianggap sebagai perumus dasar-dasar gelombang elektromagnetik. Pada tahun 1878, David E. Hughes adalah orang pertama yang mengirimkan dan menerima gelombang radio ketika dia menemukan bahwa keseimbangan induksinya menyebabkan gangguan ke telepon buatannya. Dia mendemonstrasikan penemuannya kepada Royal Society pada tahun 1880, tetapi hanya mengatakan bahwa itu hanyalah induksi saja. Lalu, teori Maxwell ini pertama kali dapat dibuktikan oleh Hendrik Rudolf Hertz dengan masa penelitian 1886 sampai dengan 1888. Melalui eksperimen dengan cara memperagakan bahwa radiasi radio memiliki seluruh properti gelombang atau yang sekarang dikenal dengan istilah gelombang Hertzian, dan menemukan bahwa persamaan elektromagnetik dapat diformulasikan ke persamaan turunan partial yang disebut persamaan gelombang. Hertz menjadi orang yang terkenal setelah melakukan percobaan tersebut, dan untuk menghormatinya, nama Hertz dipakai untuk satuan frekuensi. Ini merupakan gambaran dari gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik terdiri dari, yang pertama ada B yaitu sebagai medan magnet, yang kedua ada E yaitu sebagai medan listrik, dan yang ketiga ada lambda yaitu sebagai panjang gelombang. Pada gambar ini terlihat bahwa medan magnet dan medan listrik bergerak lurus. Lalu, apa saja sih ciri-ciri dan sifat dari gelombang elektromagnetik? Yang pertama, gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang hampa. Yang kedua, arah medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus. Yang ketiga, gelombang ini mengalami peristiwa pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, juga polarisasi. Yang keempat, tidak dipengaruhi oleh medan listrik dan medan magnet karena gelombang elektromagnetik tidak memiliki muatan. Yang kelima, kecepatan gelombang elektromagnetik di ruang hampa adalah sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Dan yang keenam, gelombang ini termasuk gelombang transversal. Energinya bergantung pada besar frekuensi. Hal ini didasarkan pada persamaan Planck berikut ini. E sama dengan N kali H kali F, atau E sama dengan N kali H kali C per lambda dengan keterangan E sebagai energi radiasi, satuannya Joule, H sebagai tetapan Planck, yaitu 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule, satuannya Joule kali second, F sebagai frekuensi, satuannya Hertz, N sebagai bilangan kuantum, C sebagai kecepatan cahaya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8, satuannya meter per second, dan terakhir ada lambda sebagai panjang gelombang, satuannya meter. Ini merupakan gambaran dari spektrum gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik terdiri atas 7 macam gelombang yang dibedakan berdasarkan frekuensi serta panjang gelombang. Pada gambar ini terlihat bahwa urutan dari atas ke bawah adalah panjang gelombang yang semakin kecil dan frekuensi yang semakin besar. Hal ini dikarenakan frekuensi dan panjang gelombang berbanding terbalik. Urutannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada gelombang radio. Gelombang ini memiliki panjang sekitar 10 pangkat min 3 meter dengan frekuensi sekitar 10 pangkat 4 Hz.
Sumber gelombang ini berasal dari rangkaian osilator elektronik yang bergetar. Gelombang radio dimanfaatkan untuk teknologi radio, televisi, dan telepon. Yang kedua, ada gelombang mikro. Gelombang ini memiliki panjang sekitar 10⁻², meter dengan frekuensi sekitar 10⁻8 Hz. Gelombang ini dihasilkan oleh tabung kristal. Gelombang mikro dimanfaatkan pada oven microwave yang berupa efek panas untuk memasak. Yang ketiga, ada sinar inframerah. Gelombang ini memiliki panjang sekitar 10⁻⁵ meter dengan frekuensi sekitar 10⁻12 Hz. Gelombang inframerah dihasilkan ketika molekul elektron bergetar karena panas. Gelombang ini dimanfaatkan untuk remote TV dan transfer data di ponsel. Yang keempat, ada cahaya tampak. Gelombang ini memiliki panjang 0,5 x 10⁻⁶ meter dengan frekuensi 10⁻15 Hz. Gelombang cahaya tampak sendiri terdiri dari 7 macam warna. Jika diurutkan dari yang paling besar frekuensinya adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Cahaya tampak dimanfaatkan untuk fotosintesis pada tumbuhan. Yang kelima, ada sinar ultraviolet atau sering disingkat dengan sinar UV. Gelombang ultraviolet memiliki panjang 10⁻8 meter dengan frekuensi 10⁻16 Hz. Gelombang ini berasal dari matahari dan juga dapat dihasilkan oleh transisi elektron dalam orbit atom, usul karbon, dan lampu merkuri. Gelombang ultraviolet dimanfaatkan sebagai detektor untuk membedakan uang asli dan uang palsu. Yang keenam, ada sinar X. Gelombang ini memiliki panjang 10⁻10 meter dan memiliki frekuensi 10⁻18 Hz. Gelombang sinar X juga sering disebut dengan istilah sinar ronsen. Dalam bidang kesehatan, sinar X dimanfaatkan untuk kegiatan ronsen di rumah sakit, misalnya radioterapi. Yang ketujuh, ada sinar gamma. Gelombang ini memiliki panjang 10⁻12 meter dengan frekuensi 10⁻20 Hz. Gelombang sinar gamma dihasilkan dari peristiwa peluruhan radioaktif atau inti atom yang tidak stabil. Gelombang ini di dalam bidang industri dimanfaatkan untuk mengetahui struktur logam. Oke, sampai di sini saja pembahasan mengenai gelombang elektromagnetik. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.